Viral seorang pemuda yang melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan pernikahan beda agama. Persoalan tentang nikah beda agama kembali jadi perbincangan publik. Saya Novena, saya beragama Katolik dan saya menikah dengan suami saya bernama Muhammad Iqbal. Di Indonesia, pernikahan beda agama marak terjadi karena kondisi masyarakat yang majemuk dan cinta yang tak selalu memandang latar belakang agama. Namun pasangan yang berbeda iman sering menghadapi banyak tantangan seperti ketidakselarasan sudut pandang tentang keluarga, pola asuh, dan bahkan hal-hal kecil dalam keseharian. Tak jarang pula, keluarga besar ikut memberi tekanan supaya salah satu dari pasangan mengubah agamanya. Bahkan, dulu banyak anak muda Katolik sampai meninggalkan gereja hanya untuk bisa menikahi pasangannya. Dari sini kita lihat bahwa masalahnya bukan sekedar aturan, namun juga pergumulan identitas, keyakinan, dan cita-cita hidup bersama. Dan inilah yang membuat pernikahan beda agama jadi isu yang sensitif sekaligus kompleks. Sekarang pertanyaannya, bagaimana gereja memandang pernikahan beda agama? Sebenarnya itu gereja nggak melarang, tapi tetap menganggap bahwa pernikahan beda agama bukan ideal. Kenapa tuh? Karena perbedaan iman bisa menyulitkan pasangan untuk hidup dalam kesatuan. Selain itu, pernikahan beda agama tidak dianggap sebagai sakramen, kecuali pihak non-Katolik mau dibaptis dan masuk ke gereja Katolik, seperti itu. Kalau pasangan mau melanjutkan, gereja mewajibkan beberapa syarat. Pihak Katolik harus berjanji untuk tetap setia pada imannya dan berusaha supaya anak-anak dibaptis dan dididik Katolik. Pasangan non-Katolik pun harus diberitahu tentang janji itu, supaya semua dilakukan dengan jujur dan sadar. Selain itu, gereja memberikan dispensasi resmi dari keuskupan. Tujuannya bukan untuk mempersulit, tapi memastikan kedua mempelai benar-benar paham apa arti dan tujuan perkawinan menurut ajaran gereja. Sebagai mahasiswa dan orang muda, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita perlu mengedukasi diri tentang iman Katolik dan juga agama lain. Pemahaman yang benar dapat membantu kita untuk bersikap dewasa dan bijak, terutama kalau nanti menjalin hubungan dengan seseorang yang berbeda keyakinan. Yang kedua, kita perlu mengembangkan empati. Menghargai keyakinan orang lain bukan berarti melemahkan iman, justru memperkuat kita untuk berdialog dan saling mendukung. Dan yang ketiga, kita bisa terlibat dalam komunitas rohani seperti OMK atau PRMK. Di sana kita belajar tentang iman, bertumbuh bersama, dan dapat menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Kesimpulannya, pernikahan beda agama bukan hanya soal dua orang yang saling mencintai, tetapi juga soal iman, komitmen, dan masa depan keluarga. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa menghargai perbedaan tanpa kehilangan identitas sebagai orang Katolik.